sejumlah anak juga terimpit akibat ikut dalam antrean. Bahkan salah seorang ibu hamil pun terjatuh saat berebut antrean beras murah ini. Beras murah. Terus dapat nggak? Nggak dapat. Nggak dapat. Anak di rumah masih kecil, masih 2 bulan tak tinggal buat dapat beras, tapi malah nggak dapat. Padahal udah berdesak-desakan antrinya tadi. Udah 1 jam. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Aksi saling dorong tak terhindarkan saat warga mengantre beras SPHP dalam operasi pasar yang digelar oleh Pemkab Grobogan, Jawa Tengah. Tidak hanya orang dewasa, sejumlah anak juga terimpit akibat ikut dalam antrean. Bahkan salah seorang ibu hamil pun terjatuh saat berebut antrean beras murah ini. Dalam acara ini, warga bisa membeli beras murah sebanyak 5 kg dengan harga Rp51.000 atau Rp10.200 per kilogram. Harga yang lebih murah dibanding di pasaran yakni Rp15.000 per kilogramnya. Bu, tadi sempat antri. Antri, Pak. Antri apa? Antri beras murah. Terus dapat nggak? Nggak dapat. Nggak dapat. Anak di rumah masih kecil, masih 2 bulan tak tinggal buat dapat beras, tapi malah nggak dapat. Padahal udah berdesak-desakan antrinya tadi. Udah 1 jam. Tadi kan pengumumannya jam 9 mulai, ini jam 10 udah selesai, udah habis. Dapetnya itu kan yang beli 2 sampai double gitu loh beli ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita sahabat BN. Saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua keberkahan hidup. Belum lagi lupa dari ingatan kita senyum semringah, gelak tawa para ibu-ibu dan bapak-bapak kita menerima beras yang diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, beras bansos yang juga diberikan oleh para menterinya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Ucapan terima kasih kepada Presiden yang telah memberikan beras bansos bergema, dan himbauan jangan lupa dengan Presiden, jangan lupa dengan Gibran. Terima beras bansos, pilih Gibran, anak Presiden Jokowi, pun bergemuruh. Yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Loh, Pak Jokowi itu PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok? Sambil menangis mengatakan anaknya usia 2 bulan dia tinggalkan di rumah, tetapi setelah begitu berdesak-desakan berebut membeli beras murah, tidak dapat pula. Dan lagi ada malah ibu hamil yang jatuh karena berebut membeli beras murah ini. Air mata ibu muda ini meleleh, seakan-akan jatuh kepada hati sanubari kita. Betapa menyedihkannya berebut beras harga murah, karena harga beras makin hari makin melambung. Pertanda, apakah ini sahabat BN? Tentu kita perlu menanyakan ini kepada diri kita. Karena kepada siapa yang tidak bertanya dalam kondisi seperti sekarang ini? Kalau bertanya kita kepada pemimpin, jawabannya pada umumnya hanya politis. Sahabat BN, ke depan mungkin kita harus berpikir
bahwa kalau kita memilih seseorang, janganlah sampai memilihnya karena pemberian beras bansos, karena pemberian BLT. Pilihlah dia karena kita meyakini bahwa dia sayang kepada rakyat, bahwa dia pro kepada rakyat, bahwa dia punya hati yang tulus dan punya kemampuan untuk memimpin negara dan bangsa ini. Kalau kita memilih seseorang hanya karena beras bansos yang jumlahnya 10 kg, berapa lamanya tahan beras yang 10 kg itu? Kalau kita memilih seorang hanya karena BLT yang nilainya ratusan ribu, berapa lamanya tahan uang ratusan ribu itu? Lagi pula bansos itu dananya dari rakyat yang dikumpulkan dalam bentuk pajak. Jadi bukan uang presiden, tetapi uang rakyat itu yang dikembalikan kepada rakyat, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu penerima bansos dan BLT itu. Karena itu yang perlu kita ingat dan kita sadari, jika salah memilih pemimpin, paling tidak kita akan menanggungkan 5 tahun. Sebab periode kepemimpinan pemimpin di negara kita ini 5 tahun. Kalau dia tambah 5 tahun lagi 2 kali periode, maka penderitaan akan kita tanggungkan 10 tahun. Jika dia minta tambah lagi 3 periode, maka kita akan menderita 15 tahun. Jika dia berkeinginan yang menggantikannya harus anaknya 5 tahun lagi, maka kita akan memperpanjang lagi penderitaan kita 5 tahun lagi menjadi 20 tahun. Jika nanti anaknya 2 kali periode pula, tambah lagi. Jika anaknya itu ingin memindahkan lagi kepada adiknya, tambah lagi dan tambah lagi. Sahabat BN, makanya kita bangsa Indonesia, mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita menjadi bangsa yang cerdas. Karena itu, upaya peningkatan kualitas pendidikan, upaya peningkatan kuantitas pendidikan sangat-sangat perlu. Selagi tingkat pendidikan pemilih kita sebagian besar pada tingkatan SD atau paling tinggi SMP, akan sangat sulit merubah cara kita memilih pemimpin dari yang telah terjadi selama ini. Sebab orang yang berpendidikanlah yang akan mampu berpikir jauh ke depan untuk melihat akibat yang dilakukannya hari ini selama sekitar 5 menit di TPS. Apa yang akan dirasakannya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan seterusnya ke depan. Untuk itu, jika nanti pemilih kita rata-rata telah berpendidikan SMA ke atas saja, kita yakin fenomena pemilihan karena bansos, karena BLT, karena amplop, karena sogok, karena suap akan bisa diatasi. Selanjutnya, seiring dengan peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, perlu rakyat ini disejahterakan. Kalau pemerintah tidak mau mensejahterakan kita, mari kita berupaya untuk sejahtera. Jangan kita biarkan diri kita berada di bawah garis kemiskinan atau miskin. Sebab kemiskinan rakyat ini akan selalu dimanfaatkan oleh para politisi yang ingin memenangkan suatu pemilihan dari penderitaan kita. Bagaimana caranya? Dengan banyaknya kita rakyat Indonesia ini yang miskin, dia akan dengan mudah membeli kita dengan hanya beras 10 kilo, dengan hanya uang 100 ribu untuk kita bisa memilih. Karena bagaimana kita tidak akan memilih orang yang memberi kita uang 100 ribu, beras 10 kilo. Karena untuk hidup kita hari ini saja kita tidak punya beras.
Untuk hidup kita hari ini aja kita tidak punya uang untuk membeli kebutuhan dapur. Makanya ketika ada orang menyodorkan uang 100.000, beras 10 kilo, kita tentu dengan sangat terpaksa, walaupun hati kita menjerit, kita akan mengambil pemberiannya itu dan akan memilih orang yang disuruhnya. Sahabat BN, dua hal yang paling penting bagi Indonesia, kalau Indonesia mau keluar dari jeratan orang-orang yang ingin meraih kemenangan dengan jalan pintas ini. Yang pertama, cerdaskan bangsa ini, cerdaskan rakyat ini dengan meningkatkan kualitas pendidikan, dengan meningkatkan kuantitas atau jumlah orang terdidik. Berikutnya, sejahterakan rakyat ini. Jika pemerintah tidak mau mensejahterakan rakyat karena akan dimanfaatkannya 5 tahun lagi, maka rakyatlah sekarang harus bangkit untuk sejahtera. Hilangkan rasa malas. Kerjakan apa saja yang bisa dikerjakan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Yakinkan diri bahwa sesudah menderita ini akan ada nanti kesenangan. Sesudah miskin ini akan ada nanti kesejahteraan. Sahabat BN, mari kita rakyat Indonesia bertekad mulai hari ini untuk bisa sejahtera sebelum pemilu tahun 2029 nanti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.